Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita film sejarah yang berjudul Sultan Agung. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini menceritakan tentang perjuangan Sultan Agung dan pasukannya dalam melawan penjajahan VOC di Batavia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Let's go! Film ini diawali dengan sebuah narasi yang menceritakan tentang prahara yang dialami oleh Kerajaan Mataram karena daerah timur dan pesisir utara Pulau Jawa memberontak setelah pengangkatan Mas Julang sebagai Raja kedua Mataram dengan gelar Panembahan Hanyokroowati untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Sunan Kalijogo. Raden Mas Julang mengirim putranya ke sebuah tempat untuk dididik sebagai penerusnya. Sayangnya, putra tersebut bukanlah putra mahkota. Lalu scene berpindah kepada latihan tanding antara Raden Mas Rangsang dan Klono, sahabatnya sendiri sekaligus orang kepercayaan Mataram. Namun Klono selalu mengalah dan membuat Mas Rangsang kecewa dan meminta kepada Ki Jejer untuk mencarikan lawan tanding yang seimbang. Namun, tiba-tiba muncul orang bertopeng yang menendang Mas Rangsang dari belakang, dan dialah yang akan menjadi lawan tanding. Namun orang tersebut menang telak dari Mas Rangsang dan Ki Jejer sepertinya tahu siapa sosok di balik topeng tersebut. Mas Rangsang belajar di suatu padepokan bernama Padepokan Jijiran. Namun, para murid di padepokan tersebut belum mengetahui siapa identitas Mas Rangsang yang sebenarnya. Sehingga, apabila Mas Rangsang lewat di depan para murid cewek, selalu digodai karena ketampanannya. Kan tetapi dia selalu cuek dengan semua godaan tersebut, dikarenakan dia sudah mencintai seorang anak lurah yang bernama Lembayung. Mas Rangsang selalu menanyakan apakah Lembayung sudah pulang atau belum. Bahkan ia selalu sembunyi-sembunyi mendatangi rumahnya Ki Lurah untuk memastikannya. Namun pada suatu ketika, ada orang-orang Brang Wetan yang meminta perlindungan kepada Mataram lewat Ki Lurah Sudar. Namun ada beberapa pendekar Mataram yang tidak terima dikarenakan kedatangan mereka dapat membahayakan kerajaan Mataram. Tak lama muncullah orang bertopeng yang menantang dan menghajar para pendekar tersebut. Karena terkena pukulan di bagian wajah, membuat topeng orang tersebut pecah dan terlepas. Dan ternyata orang di balik topeng tersebut adalah Lembayung, anak dari Ki Lurah Sudar sekaligus orang yang dicintai oleh Mas Rangsang. Karena melihat orang yang dicintainya mulai terdesak, maka Mas Rangsang dan Klono secara spontan langsung membantu Lembayung. Akan tetapi tiba-tiba Ki Jejer datang dan melumpuhkan para pendekar tersebut dengan jurus menggerus rogo. Malamnya saat Ki Jejer sedang mengajar di padepokan, Mas Rangsang malah fokus kepada Lembayung. Kedekatan keduanya membuat Klono khawatir dengan status Mas Rangsang karena akan ada prahara di antara keduanya nantinya. Pada suatu ketika, ada petinggi Mataram yang datang ke padepokan. Meskipun banyak murid-murid di sana belum mengetahui siapa identitas Mas Rangsang yang sebenarnya. Ternyata tujuan orang-orang tersebut adalah untuk menjemput Mas Rangsang untuk pulang ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, Mas Rangsang disambut oleh Eyang Juru Mertani dan juga paman dari Klono yaitu Temenggung Notoprojo. Mas Rangsang disuruh pulang untuk menemui ibundanya yaitu Ratu Banowati untuk memberitahu keadaan Mataram yang sedang kacau karena ada pemberontakan, sekaligus memberitahu Mas Rangsang untuk bersiap mewarisi tahta walaupun sebenarnya dia bukan putra mahkota. Dikarenakan Panembahan Hanyokroowati sudah berjanji pada istri pertamanya yaitu Ratu Tulung Ayu kalau putranya Pangeran Mertopuro yang akan menjadi pewaris tahta. Namun sayangnya Pangeran Mertopuro terlahir dengan keterbatasan mental dan itu membuat dilema. Dan untuk menyerahkan tahta itu, Panembahan Hanyokroowati sudah memboyong putra Adipati Batang untuk Mas Rangsang. Sekembalinya dari kerajaan,
Mas Rangsang curhat kepada Ki Jejer karena dia tidak mau kembali lagi ke kerajaan dan ingin menetap di Padepokan selamanya karena dia ingin menjadi seorang ulama. Akan tetapi, ternyata pembicaraan tersebut didengar oleh Lembayung yang sedang menguping, dan ia mengetahui siapa identitas Mas Rangsang yang sebenarnya. Namun pada suatu ketika, Mas Rangsang sedang berduaan dengan Lembayung dan dikagetkan dengan kedatangan Klono yang memberitahukan bahwa ada utusan kerajaan sedang memanggil Mas Rangsang. Ternyata, utusan kerajaan tersebut memberikan kabar buruk, bahwasanya ayahanda Mas Rangsang yaitu Panembahan Hanyokrawati sudah berpulang menghadap Ilahi, dan seketika pun para murid mengetahui siapa identitas Mas Rangsang yang sebenarnya. Di saat Mas Rangsang sedih dikarenakan kehilangan ayahandanya, di situ pula Lembayung juga sedih dikarenakan kehilangan cintanya. Karena kasta mereka yang berbeda jauh, membuat mereka harus berpisah. Sepeninggalan Panembahan Hanyokrawati, para pangeran Mataram berdiskusi siapa yang akan naik tahta, apakah Pangeran Martopuro ataupun Mas Rangsang. Namun melihat keadaan Mataram yang sedang kisruh, Pangeran Martopuro akan sulit memangku tahta dan dipilihlah Mas Rangsang untuk naik tahta tersebut. Pada awalnya Mas Rangsang menolaknya, namun pada suatu ketika Juru Mertani meminta Mas Rangsang untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Di suatu tempat Juru Mertani memanggil Ratu Tulung Agung untuk mengakui kesalahannya, karena sang ratulah yang menyebabkan Panembahan Hanyokrawati wafat dengan menyuruh orang untuk menyelakainya. Ratu Tulung Ayu melakukan itu dikarenakan dia sakit hati karena Panembahan Hanyokrawati sudah berjanji untuk menjadikan satu-satunya Ratu Mataram. Namun karena Ratu Tulung Ayu tidak memberikan keturunan yang diinginkan, akhirnya beliau meminang istri kedua yaitu Ibunda Mas Rangsang. Mas Rangsang setelah mengetahui fakta tersebut langsung bergegas menuju Padepokan untuk bertemu Ki Jejer, dan di sanalah Ki Jejer memberikan serat yang ditulis sendiri oleh Sunan Kalijogo. Dalam serat itu ditulis bahwa bumi Nusantara akan kedatangan golongan manusia yang paling rendah yang akan menjarah dan merampas hak milik orang lain. Namun kelak akan ada pemimpin yang berhati Brahmana yang akan menyatukan Nusantara dan pemimpin itu adalah Mas Rangsang. Pada awalnya Mas Rangsang menolaknya, namun dengan segala hormat para santri di sana mendukung dan siap membantu Mas Rangsang dalam mengemban tugas ini. Setelah itu, Mas Rangsang pergi ke rumahnya Ki Lurah untuk bertemu Lembayung untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Kemudian diadakanlah upacara pengangkatan Raden Mas Rangsang untuk menjadi Raja Mataram dengan gelar Susuhunan Agung Hanyokrokusumo dan meminang putri Adipati Batang yang berjuluk Ratu Kencana. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah kejatuhan Majapahit, Mataram sudah menguasai sebagian kecil daerah Jawa dan menyatukannya di bawah kekuasaannya. Suatu ketika datanglah VOC yang ingin meminta izin untuk berdagang di wilayah Mataram. Namun Susuhunan Agung tidak percaya begitu saja dengan mereka. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, beliau meminta pajak sebesar 60% dari setiap penjualan dan meminta senjata mereka untuk direplika oleh para santri di bawah Patih Singoranu. Kemudian Sin diperlihatkan Sunda Kelapa pasca kekalahan Jayakarta, di mana VOC di sana berkuasa dengan sangat leluasa. Dan juga diperlihatkan bahwa Kelana di sana sedang menjalankan tugasnya sebagai mata-mata dengan menyamar sebagai penjual sayuran. Di sana pula Kelana tanpa sengaja bertemu dengan pujaan hatinya yaitu Untari, seorang pembantu yang melayani para kompeni. Namun pada suatu ketika tanpa sengaja Kelana bertemu dengan Kang Seto, yaitu kakaknya Lembayung yang hilang. Namun dia tidak mengakuinya,
dan malah sekarang dia berpihak kepada VOC dengan menjadi pemimpin Mediker. Sementara itu, Tumenggung Manggulrejo terluka parah setelah mengantar surat ke Sunda Kelapa. Dia diserang oleh para Mediker, yaitu orang-orang yang diperbudak VOC dan ditugaskan untuk membunuh Adipati Tegal dan Tumenggung Manggulrejo. Kejadian itu membuat Susuhunan Agung mengumpulkan para adipati untuk bermusyawarah dan beliau menginginkan untuk menyerang terlebih dahulu para kompeni tersebut. Setelah itu pihak kerajaan Mataram langsung mengumpulkan para lelaki untuk wajib berperang ke Batavia. Mereka dididik untuk bisa menggunakan senjata dan juga dilatih untuk bisa menguasai ilmu bela diri. Setelah semua pasukan bersiap untuk perang, maka Susuhunan Agung mengobarkan semangat mereka, yaitu untuk mati atau menang di Sunda Kelapa. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Namun apalah daya, suatu rencana pasti akan ada halangannya. Ternyata Tumenggung Notoprojo tidak setuju dengan penyerangan tersebut, dikarenakan menurutnya perang tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu, maka dia bekerja sama dengan para musuh Mataram untuk menggagalkan penyerangan tersebut. Akan tetapi, rencana tersebut harus gagal, dikarenakan Klono yang setia kepada Mataram memilih membocorkan rencana tersebut kepada Susuhunan Agung. Di saat Tumenggung Notoprojo akan dieksekusi, disitulah Klono memohon kepada Susuhunan Agung untuk menggantikan pamannya tersebut, dikarenakan pamannya lah yang sudah merawat Klono di saat orang tua Klono membuangnya. Kemudian Susuhunan Agung memberikan kesempatan kedua kepada Klono dan pamannya, akan tetapi dengan satu syarat bahwa pamannya harus ikut dalam peperangan menuju Batavia. Kemudian perang pun pecah. Di sana para pasukan Mataram yang dipimpin oleh para Tumenggung bergerak maju menyerang benteng pertahanan VOC di Batavia. Akan tetapi, dikarenakan kalah dalam persenjataan, pasukan Mataram dapat dipukul mundur oleh VOC. Pada saat di kamp peristirahatan, Lembayung yang menyadari bahwa tempat mereka berada di dekat sungai langsung melapor kepada para Tumenggung bahwa VOC mempunyai perahu-perahu kecil yang sering digunakan untuk patroli. Akan tetapi, para Tumenggung tidak mempercayainya. Ternyata apa yang dikhawatirkan Lembayung benar-benar terjadi. Tiba-tiba pasukan VOC menyerang kamp mereka dan membuat para pasukan Mataram kocar-kacir. Di penyerangan tersebut juga ada sekelompok Mediker yang dipimpin oleh Kang Seto, kakaknya Lembayung. Di penyerangan tersebut banyak memakan korban di kedua belah pihak, termasuk kakaknya Lembayung sendiri. Akan tetapi para Tumenggung yang diserang dan kalah dalam penyerangan malam tersebut akan dieksekusi dikarenakan dianggap sebagai pengecut. Setelah kejadian tersebut, Lembayung pergi menemui Susuhunan Agung untuk melaporkan kondisi di peperangan. Akan tetapi Susuhunan Agung tetap berambisi untuk melakukan penyerangan kedua kalinya ke Batavia. Akan tetapi rencana penyerangan ke Batavia tersebut dibocorkan kepada VOC oleh Klana, dikarenakan dia akan membalas dendam atas kematian pamannya. Setelah mengetahui rencana tersebut, maka VOC membakar semua lumbung makanan tentara Mataram yang berada di pesisir utara. Dikarenakan lumbung makanan yang dibakar oleh VOC dan pasukan tambahan yang dijanjikan Sinowon tidak datang, maka menyebabkan kekalahan telak pada penyerangan kedua. Bahkan di penyerangan tersebut Tumenggung Agul-Agul tewas. Malamnya setelah kekalahan para pasukan Mataram, para kompeni yang dipimpin oleh Jenderal Peter Quinn berpesta merayakan kemenangan mereka.
Setelah kekalahan pasukan Mataram di medan perang, membuat mata Susuhunan Agung terbuka tentang peperangan. Kemudian ia mengunjungi padepokan Jejeran yang kini sudah terbengkalai, dikarenakan ditinggal para murid untuk pergi berperang ke Batavia. Sisa-sisa pasukan Mataram yang berada di medan perang menerima perintah terakhir dari Susuhunan Agung, yaitu untuk membendung Sungai Ciliwung dan mencemarinya dengan bangkai. Setelah Sungai Ciliwung tercemar, maka membuat bau tidak sedap dan para lalat berdatangan, dan juga menyebabkan wabah penyakit yang menyerang para pasukan VOC. Jenderal Peter Quinn sendiri ia terjangkit wabah kolera, sehingga harus membuat ia segera meninggalkan Batavia. Suatu ketika Susuhunan Agung memasuki Songgo Mataram untuk bersemedi dan membayang-bayangi Jenderal Peter Quinn pada saat dia sedang sekarat. Susuhunan Agung pun terus membayang-bayangi Jenderal Peter Quinn sampai dia benar-benar menemui ajalnya. Dan setelah semuanya berakhir, Susuhunan Agung pun kembali membangun padepokan Jejeran yang kini ia sendiri yang akan menjadi pengajar di padepokan tersebut. Lembayung pun cuma bisa mengintip apa yang dilakukan Susuhunan Agung dari balik semak-semak. Di sana Susuhunan Agung mengajarkan tari-tarian Jawa, mengajarkan pewayangan, dan tak lupa ia juga mengajarkan tentang agama. Hari demi hari murid di padepokan semakin bertambah, dan itu membuat upaya yang dilakukan Susuhunan Agung untuk melestarikan budaya Jawa dan membangun kembali padepokan Jejeran berhasil. Setelah semua yang terjadi, kini Sultan Agung mengampuni semua tumenggung yang memimpin penyerangan ke Batavia. Di pemerintahannya yang sekarang, kini ia berfokus dalam melestarikan kebudayaan Jawa dan juga mengajarkan ilmu agama Islam. Karena dalam jasanya menyampaikan ajaran agama dengan mensinergikan dengan kebudayaan setempat, maka beliau mendapat gelar dari Sultan Murad yang diwakilkan Syarif Mekah. Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi telah mengukuhkan sosok Raden Mas Rangsang menjadi Khalifatullah Panutagama yang kelak menjadi gelar Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan film pun tamat. Oke teman-teman semua, terima kasih yang telah menyaksikan video editan saya yang sederhana ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya aku lebih bersemangat dalam membuat video. Terima kasih dan sampai jumpa.